البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ya, bismillah. Berikutnya makhtulifa fi fi'liyatihi, yaitu fi'il yang masih diperselisihkan tentang statusnya. Ya, apa-apa yang diperselisihkan tentang kefi'iliannya. Jadi statusnya sebagai fi'il itu diperselisihkan. Qauluhu, kata Imam Ibnu Hisham dalam matanya, wa minhu, dan diantara fi'il madhi, ya, wa minhu itu maksudnya diantara fi'il madhi ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa fil asah, yaitu ni'ma, bi'sa, asa, laisa fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Ya, jadi menurut pendapat yang paling sahih, ya, laisa itu juga termasuk dari fi'il. Hadza fihi bayanu anna hadhil kalimata anna hadhil kalimati al-arba'a ukhtulifa fi kauniha af'alan madiyatan. Ini yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham, di dalamnya itu ada penjelasan bahwasanya 4 kata ini, yaitu ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa, itu adalah ukhtulifa fi kauniha af'alan, itu diperselisihkan keberadaan dia sebagai fi'il madhi. Jadi dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam matannya, kata pensyarahnya di sini, kata Syekh Abdullah, bahwasanya 4 kata ini itu diperselisihkan keberadaannya sebagai fi'il madhi. Wal asahhu annaha af'alun, dan pendapat yang sahih sebagaimana yang dibenarkan oleh Ibnu Hisham dalam matannya, annaha, bahwasanya 4 kata tersebut af'alun, ya, bahwasanya 4 kata tersebut itu adalah fi'il, ya. Itu pendapat yang paling sahih. Jelas ini penjelasan dari musannif bahwasanya 4 kata yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di atas itu diperselisihkan keberadaannya sebagai fi'il madhi, dan pendapat yang rajih dia itu adalah fi'il madhi. Antum bisa lihat selanjutnya itu bidalili dukhuli ta'i ta'nisi 'alaiha. Alasan yang pertama atau dalil yang pertama, karena bisa kemasukan ta' ta'nis pada kata tersebut. Jadi karena keempat kata itu bisa menerima ta' ta'nis, dan salah satu tanda yang menjadikan suatu kata itu adalah fi'il itu adalah dengan bisa kemasukan ta' ta'nis sakinah. Sampai sini paham kan? Ada penjelasan tentang perselisihan tersebut, dan pendapat yang benar dia itu adalah fi'il madhi. Antum lihat ta'liq nomor 2, ya, ta'liq nomor 2. Yuqabilu hadzal qawla as-sahiha al-qawlu bi anna ni'ma wa bi'sa ismani lidukhuli harfil jarri alaihima. Berlawanan dengan pendapat yang benar ini, apa yang berlawanan, yaitu perkataan bahwasanya ni'ma dan bi'sa keduanya itu adalah isim. Paham? Keduanya itu adalah
isim. Dan ini termasuk pendapat dari Al-Farra sama sekelompok dari ulama-ulama Kufah. Ya, sekelompok dari ulama-ulama Kufah, mereka itu berpendapat bahwasanya ni'ma dan bisa itu adalah isim. Alasannya lidukhuri lam li ta'lil lidukhuli harfil jarri alaihima, karena keduanya itu bisa kemasukan huruf jar. Alasannya sebagian pendapat, yaitu pendapatnya sekelompok jamaah dari para ulama Kufah atau juga Al-Imam Al-Farra, mereka berpendapat seperti itu, yaitu dia itu adalah isim, keduanya itu adalah isim karena bisa kemasukan huruf jar. Fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, fi qaulihi, di dalam sebuah perkataan, dalam sebuah perkataan, ma hiya bini'mal waladu, tidaklah dia sebaik-baik anak. Ya, tidaklah dia itu adalah sebaik-baik anak. Nah, di situ antum lihat ni'ma kemasukan ba harfu jar. Ya, kemasukan ba huruf jar. Atau kelengkapan ungkapan ini itu wallahi ma hiya bini'mal waladu. Demi Allah, tidaklah dia itu adalah sebaik-baik anak. Nah, berarti kalau dia dibaca isim, ya, berarti kalau ni'ma ini kita anggap isim, berarti bacanya apa itu? Bini'mal waladi, gitu loh jadinya. Karena kan dia isim, setelahnya adalah idhofahnya kan. Kalau menurut ini loh, pendapat ini, maka berarti cara membaca untuk contoh ini, ma hiya bini'mal waladi, bukan waladu ya, karena ni'ma di sini dianggap sebagai isim kemasukan huruf jar, al-waladi sebagai mudhof ilaihnya. Jelas? Kecuali kita baca dia itu sebagai fiil, lain lagi baru al-walad, kata al-walad dibaca sebagai al-waladu. Tapi di sini kan kita baca dia sebagai isim. Atau ni'ma sayru ala bi'sal airi. Ya. Sebaik-baik perjalanan itu di atas seburuk-buruk unta. Sebaik-baik perjalanan adalah perjalanan yang di atas seburuk-buruk unta. Nah, di situ syahidnya adalah bi'sa kemasukan ala bi'sa, berarti menunjukkan bahwasanya bi'sa itu adalah isim, gitu loh. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya bi'sa itu adalah isim. Sampai sini paham? Ini pendapatnya sekelompok jamaah dari para ulama Kufah sama Al-Farra, mereka berpendapat seperti itu. Ya, ni'ma dan bi'sa itu adalah isim. Alasannya karena ada ungkapan perkataan dari orang Arab, ya, wallahi ma hiya bini'mal waladi. Ada ni'ma kemasukan ba huruf jar, dan huruf jar itu nggak mungkin masuk kepada fiil, pasti masuknya kepada isim. Maka menunjukkan bahwasanya nikmat di situ adalah isim, bukan fiil. Wa ujiba, dijawab pernyataan ini bantahannya maksudnya, bi anna madkhula harfil jarri mahdzufun, bahwasanya yang dimasuki oleh huruf jar itu sebenarnya mahdzuf. Paham maksudnya tuh? Wa ujiba, dan dijawab bi anna madkhula harfil jar, bahwasanya yang dimasuki huruf jar hakikatnya itu sebenarnya mahdzufun, itu dihapus. Jadi sebenarnya bi di situ itu bukan masuk kepada bi'sa. Ada isim yang dimasuki oleh bi di situ. Tapi isim itu dibuang, dihapus. Paham ini?
Kemudian isim tersebut itu dihapus. Takdirnya begini, antum perhatikan, ini kita buatkan takdirnya. Wallahi, ya kan ada ini dalam kitab yang lain disebutkan ada kalimat wallahi-nya. Wallahi ma hiya biwaladin maqulun fihi ni'mal waladu. Ini aslinya. Jadi sebenarnya bini'mal waladi itu sebenarnya dijawab oleh pensyarah di sini, sebenarnya isimnya ba di situ itu dibuang, yang dimasukkan huruf jar itu sebenarnya dibuang. Ini dibuang nih. Jadi kan di kitabnya kan bini'mal waladi ini kan. Nah sebenarnya huruf jar ini ada isim yang dia masuki, cuman isimnya itu dibuang, gitu loh. Takdirnya bagaimana? Wallahi ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal walad. Demi Allah, tidaklah dia seorang anak yang dikatakan tentangnya sebaik-baik anak. Jadi sebenarnya bi ini nggak masuk kepada ni'mah, masuknya kepada isim ini. Dan isimnya itu dibuang, gitu loh. Dan itu memang pendapat yang roji, yang benar. Nah, makanya dikatakan di sini wa ujiba bi anna madkhula harfil jar, yang dimasuki huruf jar itu sebenarnya mahdzufun, dibuang. Jadi yang antum lihat di kitab itu mahiya bi ni'mal waladi, sebenarnya ba di situ nggak masuk ke nikmah. Ba itu masuk kepada suatu isim, tapi isim itu dibuang. Paham? Jadinya wallahi ma hiya biwaladin maqulun fihi ni'mal waladu. Demi Allah, tidaklah dia adalah seorang anak yang dikatakan tentangnya adalah sebaik-baik anak. Nah, bi di situ enggak masuk di ni'mah. Bi itu masuk ke sebuah isim ini, biwaladin. Namun isimnya dibuang, gitu loh. Paham nggak maksud antum Abu Aisyah? Jadi orang-orang yang berpendapat bahwasanya nikmat dan bisa itu isim, itu berdalil dengan ungkapan ini, dengan perkataan ini. Nah, perkataan ini sudah dibantah, sudah dijawab bahwasanya sebenarnya bi di situ tidak masuk ke kalimat nikmat atau ala tidak masuk ke kalimat bisa. Itu sebenarnya ada isimnya, ada yang dimasukkan, cuman isimnya itu dibuang. Bagaimana takdirnya? Wallahi ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu. Demi Allah, tidaklah dia adalah seorang anak yang dikatakan tentangnya sebaik-baik anak. Jadi bi di situ nggak masuk ke nikmah, sehingga dalil yang digunakan oleh sekelompok para ulama dari ulama-ulama Kufa untuk menganggap bahwasanya nikmah dan bi'sa itu adalah isim, itu batal dengan alasan bisa kemasukan huruf jar. Antum paham nggak maksudnya nih, Abu Aisyah? Kan pendapat yang paling roji, yang paling kuat, nikmah dan bi'sa itu adalah fi'il madi mah, ya. Nikmah dan bisa itu adalah fi'il madi. Sudah? Nah, itu pendapat yang paling benar. Alasannya kalau dalam penjelasan dari pensyarah, antum lihat di kitabnya, bidalili dukhuli ta'i ta'nisi alaiha, karena dia bisa kemasukan ta' ta'nis sakinah. Ni'mat bi'sat kemasukan ta' ta'nis sakinah. Dan setiap kata yang bisa kemasukan ta' ta'nis sakinah berarti dia adalah fi'il madhi, gitu loh. Dan itu alasan itu kuat, banyak contohnya. Banyak contohnya bahwasanya nikmah dan bisa ini bisa kemasukan ta' ta'nis sakinah. Nah, namun lawan dari pendapat yang benar ini, ada pendapat atau perkataan yang menyebutkan bahwasanya nikmah dan bisa itu adalah isim. Nah, tadi sudah Anda sebutkan kan pendapatnya Al-Farra sama pendapatnya sekelompok jamaah dari ulama Kufah.
Apa yang mereka alasankan? Alasannya kenapa? Karena nikma sama bi'sa ini bisa kemasukan huruf jer. Loh, dari mana contohnya? Mereka datangkan syahid. Contoh yang masyhur memang yang terkenal di ungkapannya orang Arab, mahiya bi ni'mal waladi atau ni'mal sayru ala bi'sal airi. Gitu loh. Nikma sama bi'sa itu kemasukan huruf jer. Ba sama ala. Nah, dibantah oleh pendapat yang benar, khususnya pensyarah di sini, dijawab bahwasanya kata yang dimasuki oleh huruf jar tadi, bi sama ala, sebenarnya itu dibuang. Paham? Sebenarnya kata yang asli yang dia isimnya itu dibuang. Yaitu tadi, wallahi ma hiya biwaladin, bukan bi ni'ma, biwaladin. Maqulin fihi ni'mal waladu. Jadi nikmat itu sebenarnya enggak tersentuh huruf jar. Gitu loh. Nikmat itu enggak tersentuh huruf jar. Tapi kenapa di situ ada? Itu untuk meringkas dan untuk menunjukkan bahwasanya ada isimnya yang dibuang. Jadi untuk alasan ini menganggap bi'sa dan nikmat itu adalah isim itu sudah terbatalkan. Kemudian contoh nikmas sayru ala bi'sal airi. Sebaik-baik perjalanan itu ala bi'sas sayri. Ala bi'sal airi, yaitu di atas seburuk-buruk unta. Nah, takdirnya nanti nikmas sayru ni'ma as-sayru ala ba'irin makulin fihi ala ba'irin makulin fihi bi'sal air. Itu takdirnya. Ni'mas sayru, sebaik-baik perjalanan, ala ba'irin, di atas unta, makulin fihi, yang dikatakan tentang unta itu bi'sal airu, seburuk-buruk unta. Nah, jadi ala itu sebenarnya masuk kepada isim, cuman isimnya dibuang, bukan masuk kepada bi'sa. Ala itu enggak masuk kepada bi'sa, ala itu masuk kepada isim, namun isimnya itu dibuang. Ya, masuk kepada isim, namun isimnya itu dibuang. Kan ini ya. Ni'mas sayru ala ba'irin maqulin fihi bi'sal ayru. Sebaik-baik perjalanan itu berada di atas unta yang dikatakan tentang unta itu seburuk-buruk unta. Jadi untuk nikmah dan bi'sa sudah selesai. Yang roji keduanya itu tetap adalah fi'il, bukan isim. Loh, tapi kenapa dia kemasukan huruf jar? Jawabannya, isim dari huruf jar itu mahdzuf, dihapus. Paham ini? Abu Salman, paham antum? Wa ujiba bi anna madkhula harfil jarri mahdzufun. Dijawab bahwasanya yang dimasuki oleh huruf jar itu, maksudnya isim yang dimasukkan huruf jar itu sebenarnya mahdzuf, dihapus. Kemudian disandarkanlah kepada nikmah atau disandarkan kepada bi'sa. Wa amma asa wa laisa. Adapun asa dan laisa. Sekarang asa dan laisa lagi.
Fakila, ada yang berpendapat innahuma harfani, keduanya itu huruf, bukan fiil. Kalau tadi ni'mah sama bi'sa bukan fiil tapi isim. Sudah? Nah, sekarang asa sama laisa. Asa sama laisa, ada pendapat di antara para ulama, dari para ulama nahwu, mereka berpendapat bahwasanya dia itu adalah huruf. Ya, dia itu adalah huruf. Ini diantara pendapatnya Al-Farisi sama pendapatnya para ulama Kufah. Ya, Al-Farisi menganggap bahwasanya laisa itu adalah huruf nafi. Ya. Kemudian ulama Kufah berpendapat bahwasanya asa itu harfu tarji. Jadi pendapat yang mengatakan asa sama laisa itu huruf adalah pendapatnya Al-Farisi. Ya, Al-Farisiyu sama pendapatnya Al-Kufiyun, para ulama Kufah. Al-awwalu, adapun yang pertama yaitu asa littaraji kala Allah, dia itu adalah harfut taraji, huruf yang menggambarkan tentang pengharapan seperti la'allah, mudah-mudahan atau semoga. Ya, harfut taraji, huruf yang menggambarkan tentang pengharapan. Al-awwal itu maksudnya asa, bukan laisa. Asa, al-awwalu di situ asa maksudnya. Adapun yang pertama yaitu asa, maka dia itu littaraji, fungsinya untuk taraji kala Allah, seperti la Allah, untuk menunjukkan pengharapan. Makanya tadi Anda bilang harfu tarjin, harfut taraji. Ya. Wasani, adapun yang kedua yaitu laisa linafyi kama, fungsinya itu adalah huruf nafi seperti ma. Maksudnya Abu Waisy, al-awwal di situ kan dikatakan di kitab kita al-awwal itu maksudnya asa. Paham? Asani yang kedua maksudnya itu adalah laisa. Asa itu namanya harfu taraji, harfu at-taraji atau harfu tarjin. Harfu taraji itu huruf yang menunjukkan bentuk pengharapan. Sama seperti la'allah. Apa antum terjemahkan la'allah? Mudah-mudahan, semoga. Nah, fungsinya asa seperti itu, dinamakan harfu taraji. Adapun laisa itu namanya harfu nafyin, harfu nafyi, huruf penafian, seperti ma apa artinya? Tidaklah. Laisa, tidaklah. Berarti laisa itu adalah huruf. Kenapa? Karena maknanya dia sama dengan huruf ma, huruf yang berfungsi sebagai penafian. Sudah? Wassahi, akan tetapi pendapat yang benar anna laisa fi'lun, bahwasanya laisa itu adalah fi'il. Itu pendapat yang benar. Kenapa? Liqabuliha alamatal fi'li, karena laisa bisa menerima tanda fi'il. Apa tanda fi'il tadi? Tak taknis sakinah. Lihat, bisa dibaca laisat. Ya, laisat. Bisa menerima tanda fi'il. Apalagi misalkan wawul jamaah laisu, bisa menerima tanda fi'il. Paham? Wawul jamaahnya laisu bisa. Berarti menunjukkan bahwasanya laisa itu adalah fi'il, bukan huruf. Nah, lihat. Wa amma dalalatuha 'alan nafi. Ini perhatikan, ini Anda baca pelan-pelan ini, perhatikan. Adapun penunjukan laisa yang menunjukkan kepada makna nafi, laisa kan kita terjemahkan tidak ya. Perhatikan menunjukkan makna nafi. Fala yukhrijuha minal fi'liyati. Itu tidak mengeluarkan dia sebagai fi'il.
walaupun maknanya nafi. Bukan berarti gara-gara dia bermakna nafi berarti dia itu adalah huruf, enggak. Sekalipun kita anggap dia, kita jadikan dia bermakna penafian, bermakna nafi, yaitu bermakna tidak, seperti ma, tapi itu tidak bisa mengeluarkan dia sebagai fiil. Statusnya dikeluarkan sebagai fiil itu nggak bisa. Kenapa? Liwujudi dalilin qawiyin 'alaiha, karena ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya dia itu adalah fiil. Yaitu tadi menerima tanda fiil tadi, gitu. Ingat, liwujudi dalilin qawiyin, karena adanya dalil atau tanda yang kuat yang menunjukkan dia adalah fiil. Tanda yang kuat itu maksudnya adalah alamatal fi'li, karena dia bisa menerima tanda fiil. Itu nggak bisa diingkari. Laisat, laisu, lasna, itu semua menunjukkan tanda yang kuat untuk menunjukkan bahwasanya dia itu adalah fiil. Jadi sekalipun dia bermakna nafi, itu tidak mengeluarkan dia statusnya sebagai fiil, walaupun maknanya nafi. Kenapa? Karena ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya dia itu fiil, gitu lah. Dan dia itu tetap adalah fiil madi. Selesai, laisa selesai ya. Alasannya laisa itu dia bisa menerima tanda fiil, kalaupun dia bermakna nafi tidak mengeluarkan statusnya sebagai fiil. Sudah, laisa sudah selesai kita. Wa amma asa, adapun asa, fal azharu annaha iza ittasalat bidomirin fahiya harfun kala Allah. Asa kalau dia bersambung dengan domir, maka yang paling zohir dia itu adalah huruf seperti la'alla. Asa kalau bersambung dengan domir seperti asakum thayyibuna, mudah-mudahan kalian itu baik, paham? Maka asa di sini nanti adalah huruf seperti huruf la'alla, bermakna taroji kalau bersambung dengan domir. Sudah? Nah, waqad dzakara Badruddin Al-Ainiyu fi Umdatil Qari, telah disebutkan oleh Badruddin dalam kitab Umdatul Qari halaman ke-147 juz ke-20. Wa dzalika mislu asakum thayyibuna. Lihat, asakum, asa bersambung dengan domir. Paham? Maka asa di sini bermakna la'alla. Dia huruf taroji kalau bersambung dengan domir. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik. Maka asa di sini adalah harfu taroji. Loh, kenapa bisa? Karena dia bersambung dengan domir. Wa illa, kalau misalkan nanti asa tidak bersambung dengan domir, fahiya fi'lu nasikhin liqabuliha at-ta'a. Kalau dia tidak bersambung dengan domir, maka dia adalah fi'lun nasikhun, adalah fi'il yang menasihkan, fi'il yang merubah hukum mubtada khobar. Itu kan asa, fi'il nasikh. Kenapa dia dianggap sebagai fi'il? Liqabuliha at-ta'a, karena dia bisa menerima tak ta'nis sakinah, asad, ya asad, ya bisa menerima tak ta'nis sakinah. Lihat contohnya, ditulis contohnya. Asad, ya, Hindun tazurona. Asad Hindun antazurona. Ya, mudah-mudahan Hindun dia bisa menziarahi kami. Tapi asa di sini adalah fi'il madi. Kenapa? Karena dia bersambung dengan tak ta'nis sakinah. Dan dia tidak bersambung dengan domir.
Kalau asa bersambung dengan domir, maka asa itu adalah harfu tarji seperti la'alla. Tapi kalau asa tidak bersambung dengan domir, maka dia itu adalah fi'il. Alasannya apa? Karena dia bisa bersambung dengan tak ta'nis sakinah. Asad hindun antazurona. Kemudian selesaikan dulu alasan yang pertama tadi itu. Kalau misalkan dia tidak bersambung dengan domir, maka dia adalah fi'il nasikh dengan alasan bisa menerima tak ta'nis sakinah. Wa kaunuha tadullu ala ma'nan yadullu alaihi harfun la yukhrijuha minal fi'liyati. Dan keberadaan asa, kaunuha, keberadaan asa, tadullu ala ma'nan yadullu alaihi harfun, yang dia menunjukkan kepada makna sebagaimana huruf menunjukkan pada makna tersebut, yaitu asa menunjukkan makna tarajji. La yukhrijuha minal fi'liyah, tidak mengeluarkan asa dari statusnya sebagai fi'il. Perhatikan ini, Anda terjemahkan baik-baik. Kaunuha, keberadaan asa, tadullu, asa itu menunjukkan ala ma'nan yadullu alaihi harfun, kepada suatu makna yang semakna dengan huruf, yaitu huruf la'alla kan. Jadi asa maknanya sama dengan la'alla, yaitu bermakna tarajji. Paham? Itu tidak mengeluarkan asa sebagai fi'il. Jangan mentang-mentang dia bermakna tarajji berarti kalian keluarkan dia dari fi'il. Enggak. Sama seperti laisa. Laisa walaupun dia bermakna nafi, tidak menunjukkan dia itu keluar dari fi'il kemudian menjadi isim atau menjadi huruf misalkan. Enggak seperti itu. Begitu juga dengan asa, walaupun dia itu bermakna sebagaimana makna yang ditunjukkan oleh huruf, yaitu huruf tarajji, itu tidak mengeluarkan asa sebagai fi'il. Fa innalaha nadhaira ka hasya wa khala wa ada, karena dia punya perbandingan yang semisal dengan dia seperti hasya, khala dan ada. Paham ini? Jadi walaupun dia menunjukkan kepada makna huruf, itu tidak menafikan status dia sebagai fi'il. Gitu loh. Apalagi dia bisa menerima tak ta'nis sakinah, lebih jelas lagi dia itu dihukumi sebagai fi'il. Ya, lebih jelas lagi dia dihukumi sebagai fi'il. Itu jawaban untuk pendapat-pendapat yang mengatakan bahwasanya ni'mah dan bi'sa itu adalah huruf adalah isim, asa dan laisa itu adalah huruf. Kalau ni'mah dan bi'sa dikatakan sebagai isim karena bisa kemasukan huruf jar, tadi sudah dijawab, sebenarnya isim dari huruf jar itu dibuang. Paham? Sehingga tetap dia menjadi fi'il. Adapun asa sama laisa, kalau dikatakan laisa itu bermakna huruf nafi, jawabannya yang benar laisa itu bisa menerima tanda fi'il, yaitu tak ta'nis sakinah. Kalaupun dia tetap menunjukkan kepada makna nafi, tidak dihukumi dia keluar dari fi'il. Gitu loh. Laisa kan bermakna tidak sebagaimana ma. Nah, walaupun dia bermakna penafian sebagaimana huruf ma, yaitu tidak mengeluarkan dia statusnya sebagai fi'il, tetap fi'il. Apalagi bisa menerima tanda fi'il. Mana ada huruf yang bisa menerima tanda fi'il? Ada huruf, misalkan salah satu huruf, antum datangkan huruf yang bisa menerima tak ta'nis sakinah. Huruf apa? Tidak ada. Tidak ada huruf yang bisa menerima tanda dari tanda-tanda fi'il. Yang paling mudahnya adalah tak ta'nis sakinah. Adapun asa itu ada perincian. Asa nanti dianggap huruf kalau apa? Bersambung dengan domir. Kalau tidak bersambung dengan domir, maka asa adalah fi'il madi. Alasannya bisa kemasukan tak ta'nis sakinah, dan keberadaan dia yang menunjukkan makna huruf tarajji, yaitu la'alla, tidak mengeluarkan statusnya sebagai fi'il. Baik ya, ini dulu insyaallah malam Senin kalau anak ada di sini, insyaallah di sini kita belajar malam Senin, malam Ahadnya enggak.
Mudah-mudahan difahami dengan baik dan kita murojaah nanti di malam Senin kembali. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.